Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak pada siang hari ini kelihatan ceria-ceria ya. Sudah selesai sholat, sudah selesai makan. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa. Ibu minta Ananda Amir untuk memimpin doa pada pelajaran hari ini. Silakan Ananda Amir. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita awali kegiatan belajar geografi dengan Ibu Arizaku ini dengan berdoa agar lancar sampai nanti ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan, Bu. Terima kasih Ananda Amir. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, Ibu akan share link absensi melalui WhatsApp group ya. Silakan anak-anak mengisi link absensi melalui WhatsApp group. Sekarang sudah mengisi semua? Bu, baru ngisi. Kalau sudah selesai mengisi absen, Ibu ingatkan sekali lagi, kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Meskipun kita belajar lewat daring, karena kita masih mengalami pandemi atau COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yakni kita harus tetap memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Jangan lupa ya anak-anak, diperhatikan protokol kesehatannya. Hai anak-anak, jangan lupa ya. Yes, Bu. Inje, Bu. Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu, materi apa yang sudah kalian pelajari? Ada yang masih ingat? Materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang itu, Bu, urbanisasi atau apa itu? Migrasi apa ya? Interaksi itu. Oh, interaksi ini yang hari ini mau kita bahas, Amir. Berarti minggu kemarin kita membahas apa ya, Anggar? Pengertian desa kota, Bu. Oh iya, desa kota. Ya, Bu. Oke. Membahas tentang apa, Anissa? Pengertian desa kota. Pengertian desa dan kota. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian desa dan kota. Hari ini kita akan membahas tentang faktor interaksi desa dan kota. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil layarnya? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah.
Pada pembelajaran siang ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian, membuat makalah tentang pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yakni menganalisis faktor interaksi desa dan kota. Setelah itu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni yang pertama, setelah mengamati desa kota, peserta didik kelas 12 IPS 1 dapat menjelaskan konsep interaksi desa kota dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati desa kota, peserta didik kelas 12 IPS 1 dapat menjelaskan faktor pendorong desa kota dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati desa kota, peserta didik kelas 12 IPS 1 dapat menjelaskan faktor penarik desa kota dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati desa kota, peserta didik kelas 12 IPS 1 dapat menjelaskan dampak interaksi desa kota dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah setelah mengamati desa kota, peserta didik kelas 12 IPS 1 dapat memecahkan permasalahan dalam interaksi desa kota. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak coba diperhatikan. Apakah gambarnya sudah keluar? Sudah, Ibu. Sudah. Silakan kalian amati gambar berikut. Apakah sama gambar A dan B? Beda, Bu. Beda. Kalau berbeda, apa perbedaannya? Dulu ada yang pakai sepeda, lalu penggunaannya beralih pakai roda 4. Kalau yang pakai sepeda itu berada di mana ya? Di desa ya, Bu. Di desa. Kalau yang pakai angkutan, pakai mobil, transportasi umum Di kota. di kota. Lah, bagaimana sarana prasarana yang ada di desa dan di kota? Apakah sama sarana prasarananya? Beda, Bu. Beda. Apa perbedaannya? Yang satu modern, yang satu tradisional, Bu. Yang satu modern, yang satu tradisional. Oke, terima kasih Amir. Ada yang lain yang mau mengomentari? Ada yang lain yang mau Saya lagi, Bu. mengomentari? Ya, silakan. Itu yang satu padat, Bu, itu macet tuh padat. Yang satunya lagi masih Yang mana yang macet sama padat? yang Bukannya B. sama. Yang B itu Yang B macet. itu kan padat itu ya. Kalau yang A itu kan Yang apa A ya, masih lenggang ya, jalan masih sepi gitu ya, Bu ya. masih sepi. Ya, terima kasih Amir. Kemudian kita amati lagi gambar yang kedua. Fenomena apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada fenomena apa, anak-anak? Silakan yang mau menjawab. Kehidupan di kota dan perbedaan kehidupan di kota dan di desa, Bu. Perbedaan kehidupan di kota dan di desa. Ada yang lain?
Itu di desa lahannya pertanian, di kota gedung-gedung tinggi. Dari dua gambar ini, di tengah-tengahnya kan ada gambar orang. Lah, apa yang dilakukan orang tersebut? Berpindah, Bu. Berpindah Berpindah. Pindahnya dari mana? Dari desa ke kota. dari desa ke kota. Berpindahnya dari desa ke kota. Perpindahan dari desa ke kota disebut apa, anak-anak? Urbanisasi. Urbanisasi. Oke, terima kasih anak-anak. Saat ini desa dan kota menjadi bagian sistem kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya yang kita amati barusan, ada sebuah desa yang sarana prasarananya buruk. Segala aktivitasnya terbatas sehingga berpengaruh pada produktivitas masyarakat. Sementara masyarakat desa sering mendengar kabar dari kota besar bahwa kota memiliki sarana prasarana yang lengkap atau sarana prasarana yang baik untuk mencari peruntungan. Kota juga dianggap sebagai tanah impian yang menyajikan peluang dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Persepsi ini kemudian tumbuh di masyarakat yang pada akhirnya kota dianggap memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, sehingga menimbulkan gejala urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, urbanisasi itu sendiri dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan dibangunkannya kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Dalam pembagian kelompok ini, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Di sini kan siswanya berjumlah berapa ya? 11 ya kalau nggak salah. Iya apa tidak, anak-anak? Iya. Ibu akan Iya, membagi Bu. kelompok menjadi 3. Ada kelompok mandiri yang terdiri dari Agus, Saifuddin, Amir, dan Anggar. Kemudian kelompok kreatif, kelompok 2 terdiri dari Arif, Eris, dan Erlan. Kemudian kelompok inovatif, kelompok 3 terdiri dari Fajar dan Febri. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD melalui grup WhatsApp. Silakan dikerjakan LKPD-nya menurut kelompok masing-masing. Silakan kalian berdiskusi melalui grup WhatsApp yang sudah Ibu tentukan kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya, langkah kerja atau langkah kegiatan yang dilakukan pada LKPD. Yang pertama, baca secara cermat sebelum Anda melakukan kegiatan. Kemudian, kalian mengamati tayangan video yang disajikan melalui link. Silakan dibuka linknya melalui HP masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang terkandung dalam tayangan tersebut. Kemudian diskusikan tentang topik permasalahan menggunakan pendekatan geografi. Yang kelima, buatlah rumusan masalah yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang keenam, diskusikan bersama kelompok kalian mengenai faktor penarik, pendorong, dan dampak dari permasalahan tersebut.
Yang ketujuh, carilah referensi dari berbagai sumber di internet untuk memecahkan masalah yang telah kalian rumuskan. Kemudian yang kedelapan, diskusikan solusi untuk memecahkan rumusan masalah yang telah kalian buat bersama kelompokmu. Dan yang terakhir, nanti dipresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas ya kelompoknya? Enggak. Silakan mulai dikerjakan, silakan mulai diskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, cukup? Apakah ada pertanyaan? Amir, sudah mulai diskusi? Sudah Bu, ini sedang diskusi. Febri, sudah mulai diskusi dengan kelompoknya? Nggih, Bu, ambil diskusi. Kelompok yang kedua tadi kelompoknya siapa ya? Belum saya sebut. Kelompok saya, Bu. Ya, Arif sudah berdiskusi bersama temannya? Iya, sudah Bu. Ini berdiskusi Ya, sama Bu. Eris sama Erlan. Yes. Iya. Ya Bu, sudah. Sudah. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Masih proses Bu. Anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Dari kelompok mandiri, kreatif, inovatif? Tinggal dikit lagi Bu ini Bu. Oke, saya tunggu. Dari kelompok inovatif sudah selesai? Kelompoknya Febri? Ya, dikit lagi juga, Bu. Oke, tinggal kelompok yang kedua dari kelompok kreatif. Sebentar lagi Bu. Ada kesulitan, Arif? Kami masih diskusi lagi, Bu. Tinggal Oke. sedikit lagi. Oke, sudah cukup ya waktunya untuk berdiskusi. Waktunya 10 menit sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Dari kelompoknya siapa dulu? Saya Bu. Dari saya dulu, Bu. Saya dulu, Dari kelompok saya dulu. kami. Mandi dulu Bu. Oke, Febri dulu. Silakan di share screen. Silakan di share screen. Ibu, Jawabannya sebentar. Febri. Oke. Sudah, Bu.
Belum keluar. Ini masih proses. Sudah terlihat belum? Sudah, silakan dipresentasikan. Oke. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami di sini dari menyimak Kok video. hilang Febri? Sebentar Febri, kok hilang? Yang lainnya kelihatan? Kelihatan. Anak-anak yang lain kelihatan? Proses Bu, sedang proses. Gelap Bu. Gelap, di sini juga gelap. Sedang proses ini Bu. Tunggu bentar ya Bu. Keluar. Oke, saya tunggu Febri. Sudah. Belum terlihat. Sudah kelihatan. Sudah. Silakan dipresentasikan. Jadi di sini setelah menyimak video, kami menemukan masalah mengenai terjadinya urbanisasi setelah pasca mudik Lebaran, karena dengan adanya harapan untuk mendapatkan pekerjaan, daya tampung kota sudah terlewati sehingga kota memiliki beban dan menghabiskan sumber daya untuk memperbaiki masalahnya. Lalu yang kedua, untuk rumusan masalah, di sini kami merumuskan mengapa terjadi urbanisasi. Lalu yang ketiga, faktor pendorong, penarik, dan dampak dari permasalahan dari video. Jadi kami di situ menemukan faktor penariknya mengenai terjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kota, terjadi pusat pertumbuhan pembangunan di kota, banyak lapangan kerja di kota, pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan berkualitas. Lalu faktor pendorongnya, sempitnya lapangan pekerjaan, terjadinya kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan, sumber daya alam yang tidak dapat diolah, terbatasnya sarana prasarana. Dampak urbanisasi, pertumbuhan area tunawisma dan gubuk-gubuk liar di tengah kota. Banyak pengangguran, meningkatkan kemacetan, terjadi kejahatan di daerah perkotaan karena terjadi persaingan tadi, adanya stratifikasi sosial yang tajam. Nah, lalu berdasarkan rumusan tadi, usaha untuk mengatasi masalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik, maka masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan memiliki tempat tinggal yang layak, serta mendorong izin perusahaan. Membangun fasilitas penunjang, meningkatkan pertumbuhan pembangunan untuk memicu kemajuan pertumbuhan ekonomi, serta pemerintah bersinergi membangun regulasi yang digunakan untuk mengontrol dampak negatif dari urbanisasi. Nah, lalu di sini juga kami menyimpulkan terjadinya urbanisasi adalah hal yang pasti terjadi pada sebuah kota, termasuk kota besar, sehingga masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perubahan seperti ini, dan pemerintah harus beregulasi untuk mengontrol terjadinya urbanisasi, dampak negatif dari urbanisasi, dan menciptakan urbanisasi yang lebih efisien dan memiliki potensi-potensi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan efektif. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami, Bu. Terima kasih. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Ayo, anak-anak, ada tanggapan untuk kelompoknya Febri? Oke, kalau tidak ada tanggapan, siapa yang mau presentasi lagi? Sebelumnya, Ibu akan memberikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompoknya Febri. Mari kita berikan aplaus anak-anak untuk kelompoknya Febri.
Ayo kelompok selanjutnya yang mau tampil, kelompoknya siapa? Amir atau Arif? Boleh kami tampil duluan, Bu. Oke, silakan Arif menampilkan Iya. hasil diskusinya. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, silakan dipresentasikan hasilnya. Iya, dari hasil diskusi kami bertiga, saya, Arif, Erlan, dan Eris, kami menemukan identifikasi permasalahan yang kaitan dalam video tersebut. Itu pertama adalah peningkatan urbanisasi, kepadatan penduduk di ibu kota, daya tampung dan daya dukung yang sudah terlewati. Kemudian nomor 2, tentang rumusan masalah berdasarkan video tersebut. Mengapa banyak orang tertarik melakukan urbanisasi terutama ke ibu kota? Selanjutnya, bagaimana cara pemerintah mengontrol hal tersebut? Selanjutnya, bagaimana pemerintah dalam mencegah urbanisasi? Ketiga, jelaskan faktor pendorong, faktor penarik, dan dampak dari permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Faktor pendorong dan penarik, faktor ekonomi di ibu kota, kelengkapan infrastruktur, pembangunan, luas lapangan pekerjaan, upah kerja yang lebih tinggi. Dampak positif, terpenuhinya kebutuhan jumlah tenaga kerja di perkotaan, semakin banyak sumber daya yang berpotensi dan berkualitas dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya, kesejahteraan karena persaingan, strategi sosial yang tajam, meningkat. Kejahatan karena persaingan, stratifikasi sosial yang tajam, meningkatnya kemacetan lalu lintas, dan persaingan environment. Nah, selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Eris, Bu. Oke, Eris. Silakan, Eris. Silakan. Ya Bu, dari hasil diskusi kami mengamati video tadi, untuk usaha untuk mengatasi masalah tersebut, itu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk urbanisasi, yaitu koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan komunitas, mengurangi kesenjangan antar wilayah atau pembangunan tidak hanya dilakukan di satu wilayah, terus meningkatkan kemampuan mengenal para pemimpin daerah untuk mengelola urbanisasi. Urbanisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Urbanisasi di ibu kota mencapai rata-rata per tahunnya 60.000. Terus cara untuk mencegah meningkatnya urbanisasi antara lain, satu, pemerataan pembangunan di pedesaan. Yang kedua, menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan. Yang ketiga, melarang terjadinya perpindahan dari desa ke kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam jangka yang lama. Itu dari kelompok kami. Mungkin Pak Erlan menambahi. Silakan Pak Erlan untuk menambahi tentang kesimpulan yang telah didiskusikan. Pak Erlan. Saya aja Bu, saya lanjutkan aja, Pak Erlan ke belakang ya. Jadi kesimpulan tadi ya, dari masalah tadi, yaitu urbanisasi sering dilakukan setelah mudik lebaran biasanya Bu, karena jarak karena ajakan dari teman atau kerabat, pendatang baru di ibu kota mencapai 100.000 juta per tahun, sehingga kepadatan penduduk mencapai 16.363 jiwa per kilometer persegi.
tentu saja peningkatan urbanisasi ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama perekonomian. Peningkatan ini menyebabkan ibu kota kelebihan beban serta kurangnya persediaan daya tampung dan daya dukung. Peningkatan urbanisasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak seperti kejahatan, stratifikasi yang terjadi, tetapi tentu saja pemerintah sudah membuat regulasi untuk dapat mengontrolnya. Tetapi apabila urbanisasi dapat dikelola dengan tepat, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu Ibu kesimpulan dari permasalahan tadi. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain atau dari teman-temannya Eris? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yakni kelompoknya Amir. Silakan Amir untuk dipresentasikan. Amirnya kemana ya? Kok nggak muncul kelompoknya? Ya, mana Pak? Amir kemana? Amirnya kemana ya? Silakan Mikrofonnya. kelompoknya. Wakil dari kelompoknya. Siapa saja ya kelompoknya Amir tadi? Ada Agus, ada Syaifuddin, ada Anggar. Ayo silakan dipresentasikan, waktunya sudah mepet ini. Mana ya kelompoknya, kok tidak ada yang... Sinyalnya ini Bu, sinyalnya kurang mendukung ini. Wah, Amir muncul ini. Silakan dipresentasikan. Kalau tidak bisa share screen, silakan dibacakan aja, waktunya sudah mau habis ini. Sebentar. Ya Bu, saya Ya. Pak Amir apa saya yang ini Jenengan presentasikan? silakan. Ini kok saya sinyalnya kok nggak bagus ini. Ya silakan Agus dipresentasikan. Oh iya, ya. Ya Bu, ini saya presentasikan dulu ya Bu ya. Saya nyiapin dokumennya dulu. Nah, ya ini. Ya gimana Bu? Udah muncul Bu? Belum. Nih masih proses. Oh. Ya silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, saya mewakili kelompok dari ya teman-teman. Ini ya ya ini. Nah, yang pertama identifikasi permasalahan yang kami temukan dalam video tersebut. Yang pertama terjadinya peningkatan urbanisasi Bu. Kemudian kedua di Jakarta ini penduduknya semakin padat. Ketiga, regulasi pemerintah untuk mengontrol dampak negatif dari urbanisasi. Kemudian rumusan masalah berdasarkan isi video tersebut, yang pertama, mengapa kota Jakarta menjadi magnet urbanisasi? Kemudian yang kedua,
bagaimana cara pemerintah untuk mengontrol urbanisasi yang terjadi di kota Jakarta yang semakin tahun semakin meningkat. Untuk pertanyaan nomor 3, faktor pendorong, penarik, dan dampak dari permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Nah, hasil dari diskusi kami, yang pertama faktor pendorong, yang pertama kemiskinan, kemudian kedua keterbelakangan, ketiga kesenjangan. Sedangkan faktor penariknya, satu, kelengkapan infrastruktur yang ada di kota, kemudian luasnya pekerjaan, ketiga, upah kerja itu lebih tinggi. Nah, dampak positif, yang pertama, terpenuhnya kebutuhan tenaga. Kedua, dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa. Nah, tetapi di sini ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, kejahatan semakin meningkat, ya, kriminalitas. Kemudian kedua, meningkatnya kemacetan. Ketiga, implemen persaingan yang terlalu ketat. Keempat, ya, terjadi stratifikasi yang tajam, ya, perbedaan antara kelas yang atas dengan yang di atas. Bagaimana usaha untuk mengatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan desa menuju kota, dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam jangka waktu yang lama. Nah, kesimpulannya, kota Jakarta dijadikan sebagai magnet urbanisasi dikarenakan mudahnya daerah dan banyaknya sarana fasilitas pendidikan dan pekerjaan yang memadai, sehingga dari daerah luar kota dan apa tujuan mereka datang ke Jakarta. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Selebihnya saya kembalikan ke Ibu, ya. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, sama-sama. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, Ibu beri aplaus semuanya dari kelompok mandiri, kreatif, dan inovatif. Silakan diberikan aplaus, teman-teman. Kemudian, setelah kalian mempelajari, setelah kalian berdiskusi pada siang hari ini, kalian semua sudah mengetahui adanya interaksi desa kota, faktor pendorong, faktor penarik, dampak dari interaksi desa kota, ada dampak positif, ada dampak negatif, kemudian ada upaya untuk mengatasi masalah interaksi desa kota, terutama masalah urbanisasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kalian semuanya luar biasa. Kalian hari ini sudah bisa memahami materi. Semoga pada pertemuan minggu depan kita sudah bisa tatap muka, bisa berkumpul di sekolah. Ya, kemudian sekarang apa sih kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu, saya. Ya, silakan, Anggar.
kesimpulan pelajaran hari ini, faktor pendorong urbanisasi ada dua, yaitu terjadinya kemiskinan dan kesenjangan di desa. Yang kedua, sempitnya lapangan pekerjaan di desa. Faktor penarik urbanisasi, yang pertama kelengkapan infrastruktur di kota, yang kedua banyak lapangan kerja di kota, yang ketiga upah kerja di kota lebih tinggi. Selanjutnya dampak positif urbanisasi, yang pertama terpenuhinya tenaga kerja di kota, yang kedua mengurangi jumlah pengangguran di desa. Dampak negatifnya terjadi kejahatan, kriminalitas yang semakin banyak, kemacetan yang terjadi di kota, serta adanya daerah pemukiman kumuh atau daerah atau slum area. Upaya mengatasinya, yang pertama pemerataan pembangunan, yang kedua penganekaragaman lapangan kerja di desa, yang ketiga membatasi pertambahan penduduk. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Ibu. Oke, terima kasih Anggar. Jadi kita semua dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah membahas tentang interaksi desa kota, yakni hubungan timbal balik antara masyarakat desa dengan kota. Kemudian yang kedua ada faktor pendorong interaksi desa kota, salah satunya upah di desa yang rendah. Kemudian ada faktor penarik interaksi desa kota, yakni luasnya lapangan pekerjaan yang ada di kota. Kemudian ada dampak interaksi desa kota, ada dampak positif, salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan jumlah tenaga kerja di kota. Kemudian ada dampak negatifnya juga, ada tingkat kriminalitas tinggi, meningkatnya kemacetan, dan adanya daerah pemukiman kumuh. Nah, apa sih upaya untuk mengatasi urbanisasi? Yang pertama adalah intensifikasi pertanian. Kemudian yang kedua membatasi pertambahan penduduk melalui keluarga berencana. Yang ketiga memperluas dan mengembangkan lapangan kerja dan tingkat pendapatan di desa. Kemudian yang terakhir penyebaran pembangunan fungsional di desa. Tidak hanya pada satu titik, tapi harus tersebar. Sebelumnya, Ibu akan mengumumkan hasil diskusi pada siang hari ini. Untuk kelompok yang mendapatkan nilai terbaik, mendapatkan nilai 90 adalah kelompok dari Mandiri. Kelompok Mandiri, saya ucapkan selamat mendapat nilai terbaik, yakni 90. Tepuk tangan dong untuk kelompok Mandiri. Kemudian peserta terbaik kedua dari kelompok Inovatif mendapatkan nilai 86. Kemudian terbaik ketiga dari kelompok Kreatif dari kelompoknya Arif, yakni mendapatkan nilai 84. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam berdiskusi. Oke anak-anak, supaya kalian tetap semangat dan kalian tambah memahami materi yang sudah dipelajari pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kuis. Nah, Ibu akan memberikan kuis melalui Quizizz. Ini linknya, silakan dikerjakan. Sudah Ibu share linknya melalui WhatsApp group. Silakan dikerjakan mulai sekarang Quizizz-nya. Silakan bermain melalui Quizizz untuk mengerjakan soal-soal, untuk menambah pengetahuan, pemahaman. Apabila sudah selesai mengerjakan, silakan nilainya di screenshot dan di WhatsApp group ya, untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah habis. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan dan Ibu tunggu untuk menunjukkan bukti kalau kalian sudah mengerjakan. Kemudian
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.